Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Berjumpa lagi dengan Bapak Ade dalam mata pelajaran PJOK. Hari ini materi kita tentang senam ketangkasan. Langsung saja Bapak jelaskan ya. Senam ketangkasan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah senam dengan menggunakan alat, dan yang kedua adalah senam dengan tidak menggunakan alat. Senam yang tidak menggunakan alat bantu apapun itu disebut dengan senam lantai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak dapat memahami konsep, kombinasi, pola gerak pada senam, dan mempraktekkan dengan percaya diri, menambah pengalaman gerak dan kebugaran jasmani. Kita masuk ke materi senam lantai. Ada yang masih ingat apa itu senam lantai? Baik, Bapak jelaskan kembali ya. Senam lantai adalah salah satu jenis olahraga yang mudah untuk dilakukan di rumah tanpa dengan menggunakan alat bantu apapun. Dan latihan senam ini dilakukan pada matras. Gerakan olahraga ini melibatkan berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap keseimbangan atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Sejarah perkembangan senam. Menurut sejarahnya, senam berasal dari bahasa Yunani, yaitu gimnastik. Gimnastik berarti menerangkan bermacam-macam gerak yang dilakukan oleh seseorang. Di Indonesia sendiri, senam mulai dikembangkan sekitar tahun 1963 pada Ganepo I yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1963 terbentuk organisasi senam se-Indonesia yang bernama Persani, Persatuan Senam Indonesia. Sedangkan di tingkat dunia, senam menginduk pada organisasi FIG. Kita langsung masuk ke bentuk-bentuk gerakan senam lantai. Yang pertama, berguling ke depan. Guling ke depan merupakan gerakan berguling ke arah depan yang dimulai dengan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Cara melakukan gerak guling ke depan adalah ambil posisi jongkok, kedua telapak tangan di matras, dan dagu diarahkan ke dada. Luruskan kedua tungkai, berat badan ditumpukan pada kedua tangan. Letakkan pundak di atas matras, tolakkan kedua tungkai hingga tubuh menggelendung. Sebelum kedua kaki mendarat, letakkan kedua tangan di lutut. Sikap akhirnya adalah jongkok kembali kemudian berdiri. Berikut adalah contoh video gerakan guling ke depan. Tolong disimak ya baik-baik.
Gerakan yang kedua adalah berguling ke belakang. Gerakan berguling ke belakang berbeda dengan guling ke depan. Berguling ke belakang adalah gerakan berguling yang dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, kepala bagian belakang, dan yang terakhir kedua kaki. Cara melakukan gerakan guling ke belakang: ambil posisi jongkok, kedua tangan dibengkokkan, dan telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. Arahkan dagu ke dada, lengkungkan tubuh, gulingkan tubuh ke belakang, mulai dari tumit, kemudian panggul, pinggang, punggung, dan pundak. Ketika pundak menyentuh matras, tolak badan hingga menggelundung. Posisi akhir adalah jongkok, kemudian berdiri. Berikut adalah contoh gerakan guling ke belakang. Diperhatikan baik-baik ya. Yang ketiga, gerakan handstand. Gerakan handstand adalah sikap berdiri dengan tumpuan kedua telapak tangan. Gerakan ini dapat melatih kelincahan, kelenturan, dan juga kekuatan tubuh. Cara melakukan gerakan handstand adalah mulai dengan sikap berdiri. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras, tarik kaki ke belakang, ke bagian atas dengan gerakan mengayun. Mulai dengan kaki kanan, kemudian diikuti dengan kaki kiri, atau dapat juga sebaliknya. Pertahankan gerakan tersebut selama beberapa detik. Berikut adalah contoh gerakan handstand. Disimak baik-baik ya. Yang keempat, ada sikap lilin. Gerakan sikap lilin
mengandalkan kekuatan otot perut sehingga sering dijadikan sebagai gerakan untuk mengecilkan perut. Gerakan ini juga melatih keluntukan otot pinggang, punggung, dan juga leher. Adapun cara melakukan sikap lilin adalah mulai dengan posisi berbaring dan letakkan kedua tangan di sisi tubuh. Angkat kaki membentuk sudut 90 derajat. Angkat pinggang Anda dan pastikan kaki tetap vertikal dari tanah atau bisa menggunakan tangan untuk membantu pengangkatan pinggang. Tahan posisi selama beberapa detik, kemudian turunkan pinggang secara perlahan. Berikut adalah contoh gerakan sikap lilin. Yang kelima, ada kayang. Kayang merupakan macam-macam senam lantai yang berikutnya. Kayang merupakan sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki akan bertumpu pada matras dengan posisi terbalik, kemudian merenggang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Untuk melakukan gerakan senam lantai ini, Anda juga bisa melakukan dengan cara, yaitu yang pertama, sikap berbaring, dan yang kedua, sikap berdiri. Adapun cara melakukan kayang dari sikap berdiri adalah persiapkan diri dengan berdiri tegak dan kaki sedikit terbuka. Posisikan kedua tangan masing-masing berada di samping kaki. Gerakan tangan secara bersamaan atau satu tangan dengan mengayunkan ke belakang. Kepala menghadap, kemudian badan melenting ke belakang. Pastikan jika posisi telapak tangan menyentuh atau mendarat pada matras dengan baik. Untuk melakukannya, kamu bisa menggunakan bantuan tembok. Hal ini untuk menghindari cedera dan tidak membuat kamu terlalu lelah bagi seorang pemula. Adapun cara melakukan kayang dari sikap tidur atau terlentang. Awali gerakan dengan tidur terlentang. Tekuk kedua lutut kamu. Setelah itu, rapatkan kedua tumit pada pinggul. Tekuk kedua siku tangan kamu. Kemudian, telapak tangan bertumpu pada matras dan tempatkan ibu jari di samping telinga. Lakukan gerakan badan, diangkat pelan-pelan ke atas, kemudian disusul dengan dorongan dari kedua tangan dan kaki lurus. Terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Berikut adalah beberapa contoh sikap kayang. Berikut adalah beberapa manfaat dari senam lantai. Sama halnya seperti jenis olahraga lainnya. Olahraga satu ini dapat memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Jenis senam ini dapat membantu Anda untuk melatih kekuatan, kelincahan, kelentukan, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Kelincahan tubuh semakin meningkat, memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Menambah kekuatan fisik, membantu
melatih keseimbangan tubuh, memperbaiki postur tubuh, melatih fokus, membantu membakar lemak, membantu menurunkan berat badan, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan jantung. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan di materi senam kali ini. Adapun tugas yang akan Bapak berikan untuk minggu depan yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan olahraga senam lantai dan apa induk organisasi senam di Indonesia. 2. Sebutkan apa saja manfaat pada senam lantai. Dan yang ketiga, praktekkan 3 macam saja bentuk senam lantai. Videokan tugas ini lalu kirim ke Bapak untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.